Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ikhwahillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di kitab Matnul Ajurrumiyah, masuk di pembahasan tentang tanda-tanda nasab ya, alamatun nasbi yang sifatnya furu ya, atau cabang. Yang lalu kita sudah membahas tanda asli ya. Tanda asli yaitu al-fathah, yang itu berlaku untuk beberapa jenis kata ya. Sudah kita bahas ya kemarin ya. Jadi totalnya ada 5 tanda ya. Yang asli itu ada 1, yakni al-fathah. Kemudian yang cabangnya ada 4 ya. Untuk yang asli yakni fathah itu berlaku untuk 3 jenis kata ya. Apa kemarin? Masih ingat? Yang pertama adalah ismul mufrad, yang kedua adalah jamu taksir, lalu yang terakhir adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung ya. Tidak bersambung dengan sesuatu pun ya. Ya, maksud ada amil nasabnya ya. Baik, sekarang kita akan lihat yang furu' atau yang cabang ya. Niyabatul alifi anil fathah. Yang pertama adalah alif. Alif ini hanya satu ya, hanya satu jenis. Qal Ibnu Ajurrum berkata, wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsat. Jadi ini yang alif ya. Ya, alif itu hanya pada al-asma al-khamsah ya. Al-asma ya, al-khamsah ya. Masih ingat kemarin asma al-khamsah itu apa saja? Ahun, abun, hamun, famun, kemudian zu. 5 ini ya. Dengan catatan dia harus dalam keadaan mudhaf, bersandar. Ya, dia harus bersandar, dan khusus untuk famun dia mimnya hilang. Ya, mimnya hilang. Jadi fa fu, fa atau fi. Ya, sandar. Kemudian untuk zu dia harus bersandarnya kepada isim zahir ya. Baik. Nah, isim al-asmaul khamsah ini kalau dirafa, dia dirafanya dengan waw. Sementara kalau nasab, dinasabnya dengan alif ya. Sini beliau kasihkan contoh ya, nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik ya. Di situ beliau menggunakan redaksi aba ya. Jadi beliau berkata ra'aitu, ini contoh saja ya, abaka, atau bisa juga akhaka ya, ini ya. Atau kalau di dalam Al-Qur'an tuh banyaknya yang diberi yang diberi atau didahului oleh huruf nasab ya, amil nasab, misalnya inna. Nah, misalnya inna abana ya, misalnya ungkapannya saudara-saudara Yusuf ya, sungguhnya ayah kami ya lafi dhalalim mubin ya. Ya. Jadi di sini lafaz ini ya, amil nasab mendahului kata al-asmaul khamsah, salah satunya adalah abun yang sandar ya, maka dia dibaca dengan aba ya. Alif ya, aslinya abu menjadi aba. Begitu saja ya prinsipnya. Nah, akhaka juga sama ya, ra'aitu abaka atau ra'aitu akhak, aslinya akhuka ya. Kalau di dalam hadis itu ada ungkapan misalnya unsur ya, unsur tolonglah akhak, tolonglah saudaramu ya. Jadi
Ya biasa ya, unsur akhaka zaliman au mazluman, ya tolonglah saudaramu yang zalim, ya dalam keadaan zalim atau yang dizalimi. Itu akhaka, unsur akhaka sebagai objek, ya dia dinasab dengan apa? Alif, ya bukan fathah ya. Jadi tanda nasabnya ini ya. Ya bukan fathah ini ya, tapi tanda nasabnya adalah alifnya. Ya, alif ini yang berubah. Kalau di rafa dia jadi waw. Ya. Kalau di nasab dalam bacaan ini dia jadi alif. Nanti kalau di jar dia jadi ya. Ya, dia jadi ya. Jadi abika, akhika. Gitu ya. Demikian pula dengan yang lain ya, asmaul khamsah yang lain. Ya, misalnya tadi hamaka ya menjadi hamuka menjadi hamaka. Fuka menjadi faka. Ya. Apalagi satu za ya, jadi zu menjadi za. Ya, kalau di Al-Qur'an tuh di dalam lafaz doa itu kan banyak diajar, misalnya ungkapan ya zal jalali ya. Zal jalali wal ikram. Ya itu seruan ya. Namanya huruf nida ya. Panggilan. Nah, semua isim yang berbentuk atau tersusun dari dua kata semacam ini ya, bentuknya idhofah, kalau diseru maka dia dinasab ya, dinasab. Kalau katanya tunggal itu di mabni dhammah, nanti kita akan belajar di belakang ya. Misalnya ya Musa, ya Isa itu dhammah, itu mabni ya. Ya Muhammad tidak boleh tanwin ya. Ya Muhammadu, ya siapa lagi ya? Kalau tunggal, ya Jamalu, betul. Itu tunggal. Ya. Tapi kalau dia idhofah terdiri dari dua kata atau lebih, maka dia dibaca nasab. Ya siapa? Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, ya Rasulullah. Gitu ya. Itu kalau dia di strukturnya idhofah ya. Kalau tunggal, struktur tunggal satu saja katanya mabni dhammah ya. Ya Musa. Itu struktur satu kata ya. Ya Musa. Ya. Ya, misalnya ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Wadudu. Ya, gitu ya. Tapi tidak boleh tanwin ya. Dhammah satu. Ya Muhammadu. Ya, yang paling mudah itu ya Jamalu. Ya, ada lagu itu kan. Jamalu. Ya. Tanda nasab yang berupa alif ini hanya satu. Ya. Berlaku untuk al-asmaul khamsah. Ya. Mudah ini ya. Penghapusnya tuh. Kalau tanda nasab cabang yang berikutnya yaitu kasroh, nah itu ada dua. Ya, kita akan lihat. Satu juga ya. Dia satu juga. Ya, insya Allah tidak ada pertanyaan loh tentang asmaul khamsah ini ya, mudah ini. Nah, sekarang kita lihat yang tanda cabang yang kedua yaitu apa? Al-kasroh. Nah, ini dia menjadi tanda itu hanya juga pada satu kata ya. Itu jamak al-muannats salim ya. Ya. Jadi dia hanya berlaku untuk satu jenis kata. Sini beliau kasih contoh ya dengan menggunakan huruf inna ya. Jadi wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Ya, dan beliau katakan wa qul qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannatsis salim wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadil ala nasbi hadzal jam'i bi wujudil kasrati fi akhirih. Ya, contohnya kalau di suratul Ahzab itu ada bagus ya. Itu kan ada berderet-deret itu. Innal
muslimina wal limat. Meskipun kalau penulisan mushaf itu ini bukan alif ya, tapi langsung disambung. Kemudian di bawahnya ada wal mu'minina gitu seterusnya ya. Wal qanitina wal qanitat ya, dan seterusnya. Di lafaz al-mu'min, al-mu'minat atau al-muslimat, nah itu dinasab karena ada inna sebelumnya. Nasabnya dengan apa? Kasroh. Ya, perhatikan. Ya. Ini ya. Ujungnya kasroh. Kemarin kita sempat kasih contoh yang sering ya ditemukan dalam Al-Quran itu, misalnya di ayat kursi ya. Masih ingat ayat kursi kemarin? Sebetulnya ini syi'a kursiyuhu. Nah, ini ya. Ya. Di wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, apa? Ardnya dibaca fathah, ya. Perhatikan ini, ya. Ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Bandingkan dengan apa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Bandingkan dengan ungkapan ini. Nah, sini ada wal ard. Nah, yang di bawah ini wal ardi. Ya. Paham bedanya? Kalau yang di atas dia posisinya sebagai objek, ya. Wasi'a kursi. Wasi'a itu kan meliputi, mencakup. Kursi ini sebagai fa'il, ya, sebagai pelakunya, subjeknya. Wasi'a ini fi'il madhi. Kursi sebagai fa'il butuh maf'ul dia, karena muta'addi dia, ya. Ini namanya fi'il transitif, ya. Muta'addi dia butuh objek. Nah, objeknya yang mana? Nah, ini samawat. Samawat itu objek. Karena objek maka dia dinasab. Maf'ulun bih itu hukumnya mengalami nasab. Nah, nasabnya dengan apa? Kasroh. Ya, ingat nasabnya dengan kasroh. Karena dia merupakan apa? Jamak muannas salim. Jadi ini posisinya dinasab ini, mansub. Makanya ketika ada atof setelahnya, al-ardh, kebetulan al-ardh di sini isi mufrad. Nah, isi mufrad itu dinasabnya dengan fathah, ya. Makanya dia di sini dibaca ardh. Berbeda dengan di bawah ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulku. Ya, ini bentuk idhafah. Mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi itu kan posisinya apa? Majrur. Mudhafun ilaihi itu selalu dalam i'rab jar. Maka ini di jar ini. Nah, kebetulan tanda jarnya sama dengan tanda nasabnya. Jadi jamak muannas salim itu uniknya adalah tanda nasab dan tanda jarnya sama. Gitu ya. Jadi sama-sama kasrah. Maka kalau ketemu jamak muannas salim yang dibaca kasrah, maka itu kemungkinannya dua. Entah dia mansub, entah dia majrur. Ya. Berbeda kalau dia dibaca dhammah. Kalau dhammah itu kemungkinan cuma satu, pasti dia marfu'. Yang pasti dia dalam keadaan rafa. Nah, kalau kebetulan ketemu yang ada barisnya, ya. Nah, oh ini dibaca
Nah, seperti yang lalu, fassolihatu qanitatun hafizatun. Oh, dia dibaca dhamma, berarti marfu. Berarti di situ jamak muannas salimnya dibaca dalam keadaan rafa. Tapi kalau ketemu dengan yang di baris kasroh, hati-hati. Kemungkinannya bisa mansub, bisa juga majrur. Ya, as-solihati, hati-hati. Wa amilus solihati itu mansub. Objek. Bagi objek. Ya. Sama juga dengan ini. Si'a kursiyuhus samawati itu juga objek, mansub. Nah, berbeda dengan yang di bawah ini. Mulkus samawati dia majrur sebagai mudhafun ilaihi. Dan karena dia majrur, ada wawul ataf di sini, kata al-ardnya ikut kepada samawat yang majrur. Makanya dia majrur di sini, ya. Ya. Makanya kadang-kadang ini karena waqaf, jadi banyak yang nggak tahu barisnya. Si'a kursiyus samawati wal ard. Dia tidak hafal baris. Selamat kenapa? Selamat yang wakaf. Ada lagi status baris. Gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Jadi dia hanya berlaku untuk satu jenis kata, yaitu jamak muannas salim. Ya. Boleh salil kasrati maudhi'un tanubu fihi 'anil fathati siwa hadzal maudhi'. Ya, tidak ada untuk kasrah ini yang lain ya, yang digantikan ya, yang dia menggantikan fathah kecuali tempat ini saja. Yaitu jamak muannas. Nah, sekarang kita akan melihat tanda cabang yang berikutnya, yaitu al-ya. Nah, kalau al-ya ini ada dua ya. Al-ya ada dua. Yaitu tasni atau musanna dan juga jamak muzakkar salim. Ya. Al-ya. Ya. Dia di yang pertama tadi apa? Al-musanna atau tasniyah ya. Dan yang kedua ya, jamak muzakkar salim. Ya. Ini penulisannya mirip ya. Penulisannya mirip, hati-hati. Beda baris saja ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita bentuk ya, misalnya mukmin. Jadi apa? Itu kan jadi dua. Kan tamu minani itu kalau rafa kan? Kalau nasab apa? Mukminaini. Ya, kan dua kan? Itu kalau dia apa namanya? Dual. Kalau dia jamak, nah itu tulisannya mirip. Menjadi mukminuna kalau dia rafa. Kalau rafa terbedakan jelas ya. Ini kan tadi mukminan ya. Nah, ini kan terbedakan. Tapi kalau nasab hati-hati. Nah, tulisannya itu sama kalau tidak ada barisnya. Ya. Sama toh? Bedanya di baris ini. Bertukar. Kalau yang atas kan? Kalau yang atas maksudnya. Jadi kalau di sini dia jadi begini. Ya. Mu'minina, muslimina, kafirina, musyrikina, gitu ya. Kalau dia musanna, ya mu'minaini, muslimaini, kafiraini, musyrikaini, ya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi i'rabnya sama-sama dengan ya. Sama-sama dengan ya. Kalau di sini beliau memberikan contoh ya. Nazartu usfuraini. Ya, kebetulan yang dikasih contoh ini benda ya. Kalau benda itu gampang bedakannya. Kalau benda gampang bedakannya. Benda ini ya, yang tidak berakal ya. Kalau benda tidak berakal gampang kita bedakan. Karena tidak mungkin benda tidak berakal itu dijamakkan muzakkar. Jadi kalau misalnya kitab, sudah pasti itu kalau ada tulisannya begini, sudah pasti ini musanna. Ya, tidak boleh dibaca kitabina. Ya, harus dibaca kitabina. Karena ini tidak berakal.
Ya, baitun, baitani atau baitaini. Tidak boleh dibaca baitina. Karena tidak ada jamak muannas, jamak muzakkar salim untuk benda yang tidak berakal. Tantangannya itu kalau ketemu yang berakal. Mukmin, muslim, musyrik. Nah, itu tantangannya. Kalau dibentuk dual dan dibentuk jamak muzakkar salim mirip tulisannya. Kalau dalam teks Arab dilihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Kalau muslim saja. Dilihat konteksnya. Jadi tantangannya itu kalau ketemunya isim yang berakal. Kalau ghairu akil gampang. Masjidun jadi masjidani atau masjidaini tidak mungkin dibaca masjidina. Ya. Karena benda tidak berakal tidak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi jamaknya itu jamak taksir atau jamak muannas salim. Itu saja. Ya, tantangannya sekali lagi kalau ketemunya yang berakal. Akil. Syahidaini itu bisa, syahidina. Wa ashidu syahidaini. Nah, itu bisa. Ya. Persaksikanlah syahidaini, 2 orang saksi. Bisa juga fastashidu syahidina. Berarti yang minta didatangkan itu banyak, bukan 2, lebih dari 2. Ya. Jadi tantangannya itu kalau berakal. Ya. Baik, ya itu yang niyabatul ya, yang ya. Jadi ya ada 2, ya. Musanna dan jamul muzakkar. Ya. Penting Anda sudah kenali jenis katanya itu mudah. Kalau sudah tahu rofaknya, nasabnya itu bisa lebih mudah. Ya. Kemudian yang terakhir, nah situ ada perbaikan. Situ ada tulis. Ini punya saya ada revisi sedikit. Niyabatu hasbin nuni anil fathah. Di sini tulisannya nih Tomah. Situ apa? Fathah. Ya sudah betul. Ini saya cetak. Jadi tanda terakhir, ya sekaligus juga cabang yang terakhir itu disebut dengan hasbun nun. Hasbun nun. Hasbun nun. Hazb. Nunnya hilang. Hasbun nun ini berlaku untuk semua fi'il yang dirafa dengan subutun nun. Dengan tetapnya nun. Apa saja itu? Nah, itu yang kita sebut dengan al-af'alul khamsah. Masih ingat al-af'alul khamsah kemarin? Yang kemarin kita sudah al-af'alul khamsah ada 5 macam kan? Apa? Bukan, itu isim. Asmaul khamsah. Jadi yang misalnya yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'ulina. 5 itu. Itu disebut dengan al-af'alul khamsah. Cuman sekali lagi hati-hati. Kalau al-af'alul khamsah 5 ini maksudnya pola. Bukan hanya 5 macam fi'il, ya. Bukan hanya 5 fi'il, ya. Beda dengan al-asmaul khamsah tadi. Kalau al-asmaul khamsah itu memang katanya hanya itu. Nah, sementara al-af'alul aluna itu bisa menjadi yaquluna, itu bisa menjadi yu'minuna, itu bisa menjadi apa lagi? Yashhaduna, yaftahuna. Pokoknya semua yang una. Semua fi'il yang pelakunya hum. Dhamirnya hum. Ya. Nah, al-af'alul khamsah itu kalau dia dirofaknya dengan subutun nun. Nunnya dipertahankan, nunnya ada. Ya. Misalnya kita ambil contoh kemarin itu tanaluna atau taquluna. Tidak harus ta, ya juga bisa. Misalnya yu'minuna. Nah, misalnya lagi apa ya? Yasudduna. Ya. Ini semua polanya contoh ya af'alul khamsah. Nah, ketika dia dirofa, nunnya ini dipertahankan seperti ini. Namanya dirofa dengan subutun nun atau sabatin nun. Ya. Kalau dinasab juga nanti kalau dijazm
itu sama tandanya, yaitu dihapus nunnya. Nah, nunnya hilang semuanya. Nah, kemudian dikasih penanda alif. Ini dikasih penanda ya, yang tidak dibaca. Jadi misalnya di sini ada kata apa ya? Misalnya lan. Ya, ketemu ya di surah Ali Imran. Lan tanalu, ya, lan tanalul birra. Ya, misalnya antaqulu. Ya, ketemu misalnya di surah apa ini? Antaqulu. Ah, bisa yang taqulu ma la taf'al. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'al. Ya. Surah apa itu? Sofat ya. Ya. An taqulu. Jadi aslinya taquluna didahului dengan amil nasab, huruf-huruf nasab. Nah, menjadi taqulu. Hilang nunnya. Ya. Apa lagi? Ayyuminu liyasuddu ya. Liyasuddu an sabilillah ya. Itu ya. Liyufsidu liyu'minu apa ya? Liyasjudu bisa. Liyasjudu gitu ya. Ini namanya apa? Dinasab dengan hasbun nun. Ya, dihapus nunnya. Jadi yang masih agak kebingungan di sini, diingat itu pola al-af'alul khamsah ya. Kebingungannya itu biasanya itu di konsep al-af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsah. Nanti setelah i'rab selesai kita akan bahas sorofnya ya, sorofnya. Jadi kitabnya itu dimiliki ya, karena penting sekali itu perubahan sorof itu. Kalau nggak tahu nanti bingung. Berguna sekali itu af'alul khamsah itu. Banyak sekali penggunaan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ketemu misalnya seperti kalimat-kalimat yang ada nunnya di belakang, itu berarti rofa ya posisinya. Al-af'alul khamsah yang ada nunnya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu rafa itu. Pasti dia di rafa, ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna itu pasti marfu. Ya. Wa yuqimunas sholata marfu. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna ya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Marfu lagi. Jadi kalau al-af'alul khamsah ada nunnya, pasti dia marfu. Kalau nunnya hilang, nah kemungkinannya dua. Entah dia mansub atau majzum. Ya, kita belum pelajari ya yang jazm. Tapi sebagai informasi sama tandanya. Tanda nasab dan tanda jazm untuk al-af'alul khamsah itu sama, yaitu menghapus nunnya. Itu sebutan nun ada satu. Ya, gitu ya. Agak mirip dengan tadi yang apa? Jamak apa tadi? Jamak muzakkar salim. Ya. Agak mirip ya. Kalau rafa'nya dengan apa? Wow, nasab dan jarnya sama. Jadi banyak kata itu nasab jarnya sama. Nah, tadi juga jamak apa? Muannas salim sama-sama kasrah untuk nasab dan jarnya. Ya, begitu ya. Baik ya. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Itu tadi tanda-tanda nasab ya. Jadi kita sudah tuntaskan tanda nasab yang asli yaitu fathah. Ya, kemudian tanda nasab yang cabang. Ada 4 tadi, apa? Yang pertama alif, kasrah, ya dan hasbun nun. Ya. Gitu ya. Baik ya. Kita cukupkan dulu pembahasan untuk tanda-tanda nasab ya. Saya buka kesempatan untuk berdiskusi ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab.